Ya, kita akan dalam informasi ini bersama dengan Deputi 4 Kantor Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro. Assalamualaikum, selamat petang Mas Juri. Selamat petang Mas Bram, apa kabar? Ya. Baik Mas Juri, saya harap Anda juga baik, tapi bagaimanapun kita harus mencermati apa yang disampaikan oleh Presiden. Karena tidak sedikit yang mengkhawatirkan istilah cawe-cawe ini dikhawatirkan akan melanggar asas-asas dan prinsip pemilu yang sudah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Mas Juri. Ya sebenarnya apalagi yang harus diperdalam ya, apa yang sudah disampaikan oleh Presiden itu sudah sangat jelas. Kemudian ditambah lagi penjelasan dari Kepala Biro Pers dan Media Pak B. Jadi sebetulnya clear ya apa yang dimaksud dengan akan cawe-cawe Presiden di pemilu 2024 itu. Yang intinya adalah bahwa Presiden di dalam mengantarkan suksesi kepemimpinan nasional ini nggak mungkin diam saja atau tidak melakukan apa-apa karena tiba-tiba ada nih ya udah banyak kepentingan yang harus dikawal. Baik mengawal pelaksanaan pemilu supaya berjalan sesuai tepat waktu, pelaksanaan pemilu supaya lancar, dan kemudian yang paling krusial adalah bagaimana program-program strategis nasional yang sudah ditetapkan oleh Presiden itu bisa dilanjutkan pada kepemimpinan selanjutnya. Belum lagi tantangan-tantangan ke depan yang memang membutuhkan kepemimpinan yang memiliki komitmen kuat untuk melanjutkan apa yang sudah sudah dibuat legasinya oleh Presiden saat. Mohon maaf saya potong Mas. Apakah ini artinya bahwa Presiden akan secara terang-terangan mengendorse dan mendukung calon presiden yang dimaksudkan akan berpihak terhadap kebijakan yang sudah dilakukannya dan akan dilanjutkan ke depannya, dan kemudian juga akan dalam artian menjegal bakal calon presiden dirasa tidak sepaham dengannya? Iya, kan sudah dijelaskan sebetulnya ya dalam konteks cawe-cawe ini adalah dalam konteks yang sangat positif ya, positif dalam bahasa agamanya itu cawe-cawe yang hasanah gitu. Nah, jadi tidak mungkin Presiden akan mengorbankan reputasi dirinya, tidak akan menjadikan kekuasaan dimilikinya untuk membuat pemilu ini tidak berlangsung jurdil. Presiden akan menggunakan kapasitasnya, akan menggunakan otoritasnya untuk memastikan pemilu itu berlangsung jujur dan adil. Nah, sehingga tidak mungkin Presiden akan masuk ke dalam tindakan yang bisa merusak atau mengotori demokrasi sebagaimana Presiden sampaikan itu. Andai kata kalaulah Presiden tidak cawe-cawe sebagaimana yang disampaikan begitu ya, apa sih resiko yang barangkali akan terjadi ke depannya yang mungkin publik belum ketahui? Ya, jadi begini. Pertanyaan saya sederhananya, kenapa Presiden harus cawe-cawe? Kalau nggak cawe-cawe, akan seperti apa Republik ini? Ya, Presiden harus memastikan bahwa penggantinya nanti adalah Presiden yang akan datang adalah Presiden yang memiliki komitmen kuat untuk melanjutkan apa yang sudah dibuat oleh Presiden saat ini. Apalagi yang dilakukan oleh Presiden adalah untuk kepentingan negara, yakni bagaimana mewujudkan Indonesia maju dalam rentang waktu 10 tahun ke depan misalnya. Nah, karena kalau salah kita memilih pemimpin dalam konteks ini, maka pondasi yang sudah dibuat ini untuk membuat Indonesia maju 10 tahun ke depan, 13 tahun ke depan ini, di mana bonus demokrasi kita akan nikmati, ya akan akan terancam. Kira-kira begitu. Yang jelas kan apa yang disampaikan Presiden dalam statusnya sebagai kepala negara, kepala pemerintahan. Apakah kemudian Mas Juri Anda sangat berpengalaman dalam urusan pemilihan ini karena Anda pernah duduk sebagai Ketua KPU, Mas Juri. Apakah ini kemudian nanti akan mempengaruhi perangkat-perangkat negara, instrumen pemerintahan yang nanti juga akan cawe-cawe juga dalam pesta demokrasi mendatang? Kuncinya tadi sudah disampaikan ya oleh Presiden langsung bahwa cawe-cawenya tidak akan merusak demokrasi, termasuk masuk ke dalam teknis pelaksanaan pemilu itu sendiri, karena Presiden menyadari dan tahu betul bahwa
teknis pelaksanaan pemilu, tahapan pemilu itu menjadi domain penyelenggara pemilu, KPU Bawaslu yang sifatnya mandiri. Jadi presiden tidak masuk ke sana karena itu biarlah menjadi domain KPU dan menjadi domain masyarakat untuk menentukan pilihannya. Tetapi presiden punya kepentingan sosok seperti apa yang mestinya menjadi presiden setelah beliau. Ya, urusan keberlanjutan pembangunan yang Anda sebutkan tadi menjadi catatan penting di dalamnya, tapi bagaimanapun kita akan lihat proses pemilu yang sudah berlangsung tahapan-tahapannya, dan kita akan lihat harapannya tentu saja tidak mengotori demokrasi yang sebagaimana Anda sebutkan tadi, Mas Juri. Terima kasih sekali lagi, Mas Juri Ardiantoro, aktivis, mantan Ketua KPU, dan saat ini sebagai staf di kantor staf Presiden yang sudah hadir bersama kami.